Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham AS Hardware. Dimana untuk saham AS Hardware ini udah turun cukup dalam sekali ya. Sampai ke level 398. Bahkan ini berhasil breakdown di bawah 424 ya. Jadi kapan breakdown? Kemarin Kamis ya. Jadi untuk Kamis itu jebol support dan hari Jumatnya itu mencoba naik sih, naik dikit cuman nggak kuat langsung dibanting turun lagi untuk saham AS Hardware. Padahal setahu saya ya untuk saham AS Hardware ini fundamentalnya nggak jelek-jelek banget, bahkan lumayan bagus ya untuk saham AS Hardware. Ini saham itu masih profit, dia hampir nggak punya hutang dan dia punya cash yang cukup tebal. Kenapa kok bisa ditinggalin investor asing ya? Saya juga heran. Jadi untuk saham AS Hardware emang turun itu karena aslinya netjal sampai kemarin ini tadi udah saya cek ya untuk transaksi AS Hardware dari 1 tahun terakhir ini untuk datanya udah ada ya. Ini untuk data AS Hardware dalam 1 tahun terakhir dari tanggal 16 Desember 2021, berarti dari 1 tahun terakhir untuk saham AS Hardware untuk asingnya net sell keluar ya. Jadi untuk saham AS Hardware ini ditinggalin oleh asing dan harganya nyungsep sampai ke level 300-an. Yang keluar paling banyak itu AK asing net sell 400M dalam 1 tahun terakhir ini untuk ZP, YU, KZ, CC, BK ini juga net sell lebih dari 100-an M dalam 1 tahun terakhir. Dan yang masuk untuk asingnya paling banyak itu cuman RX, itu pun hanya 17M ya. Net buy, sorry, yang net buy untuk asingnya itu RX, net buy 17,6M. Jadi untuk asingnya emang distribusi besar-besaran ya di AS Hardware dalam 1 tahun terakhir ini, dan yang nabung itu broker-broker lokal. Siapa saja yang nabung ya ini YP, SQ, CC, KK, PD, AVG. Mereka AVG buy-nya di harga untuk YP AVG buy-nya di harga 730 ya AVG buy-nya untuk YP, berarti floating loss hampir 50 poin dari berapa, atau di AVG-nya 700-an ya di area sini. 700 AVG by YP dalam 1 tahun terakhir AVG-nya di 730. Berarti untuk YP-nya floating loss 40-an% ya. Lebih malahan. 45%-an untuk YP, dan YP ini yang nampung saham AS Hardware dalam 1 tahun terakhir. Dan asingnya distribusi ya. Mungkin selama asingnya masih jualan untuk saham AS Hardware ya bisa jadi masih agak berat ya buat naik. Tapi di harga saat ini, di harga 398 ini cukup menarik ya dengan fundamental AS Hardware yang seperti ini ya. Dari segi neraca keuangan masih cukup bagus, dari segi equity naik terus bahkan sampai kuartal 3 tahun 2022 untuk equity AS Hardware masih bisa naik 10% lebih ya dibandingkan kuartal 3 tahun 2021. Jadi untuk segi modal masih terus tumbuh ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk kuartal 3 kemarin modal AS Hardware 5,5 triliun, ini naik 10% dibandingkan kuartal 3 tahun 2021. Kemudian dari segi hutang, bahkan untuk saham AS Hardware bisa dikatakan dia nggak punya hutang ya, walaupun punya hutang segini cuma dengan kemampuan saat ini yang ada. Kalau AS Hardware mau membayarkan semua hutangnya itu masih sisa cash 1 triliun lebih, 1,1 triliun ya. Jadi untuk saham AS Hardware ini masih punya cash yang cukup tebal. Dari segi modalnya juga terus tumbuh. Dari segi ROE juga masih profit. Sebenarnya untuk saham AS Hardware ini perusahaan profit ya. Bahkan untuk ROE di kuartal 3 kemarin itu lebih bagus dibandingkan beberapa kuartal sebelumnya ya. Bahkan ini lebih bagus dibandingkan kuartal 4
2021 yang waktu itu 13% untuk ROE-nya. Saat ini kuartal 3 kemarin 14%, jadi dari segi ROE malah mengalami peningkatan sebenarnya untuk saham S Hardware. Dari segi dividen juga nggak pernah absen ini dari tahun 2015 sampai 2021 kemarin, nggak pernah absen dalam membagikan dividen untuk saham S Hardware ya. Cuman harganya emang ya sedang didistribusi asing aja ya, nggak tahu apa strategi asing kenapa kok mau keluar dari saham S Hardware. Mungkin teman-teman kalau yang punya info bisa komen di bawah ya, kenapa asing kok keluar terus di saham S Hardware ya. Jadi ya ini sih bisa masuk ke watchlist ya, kalau yang mau invest di saham S Hardware mungkin amannya sih nunggu asingnya mulai masuk lagi aja, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau secara teknikal sih ya amannya nunggu breakout aja di atas 426 ya. Itu kalau secara teknikal. Kalau secara bandarmologi mending nunggu asingnya mulai masuk. Soalnya sampai kemarin Jumat tanggal 16 Desember untuk S Hardware masih didistribusi AK sama BB. AK-nya net sale 64M, BB net sale 12M. Jadi masih cukup gede distribusinya. Jadi ada kemungkinan untuk besok Senin sih masih cenderung turun ya kalau lihat transaksi S Hardware kemarin Jumat. Jadi hati-hati aja. Ya jangan kalau mau entry ya jangan banyak-banyak dulu ya. Mungkin kalau mau nyicil, tapi itu pun juga disclaimer ya, untuk resiko ditanggung masing-masing. Saya juga nggak tahu kiranya kapan untuk saham S Hardware itu mulai rebound. Tapi untuk harga saat ini dengan fundamental yang ada untuk valuasi perusahaan semakin murah, itu cukup menarik ya buat kita lirik untuk invest di saham S Hardware. Oke, mungkin seperti itu untuk saham S Hardware. Kemungkinan sih kalau untuk trading, ya untuk besok sih mending wait and see aja dulu karena ada kemungkinan masih turun. Tapi kalau asingnya mulai masuk, ya itu mungkin untuk saham S Hardware mulai rebound ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 untuk saham S Hardware, yang masuk untuk asingnya ada BK ya, yang mulai nyicil itu BK. Ini kalau dari tanggal 12 untuk BK-nya udah masuk net B 2M. Untuk AK emang masih terus jualan AKBB, AK dan BB ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember, siapa yang mulai nyicil untuk asingnya? Berarti BK itu baru nyicil beberapa hari terakhir ini. Soalnya kalau kita cek di tanggal 1 Desember untuk BK-nya belum net buy ya. Jadi ya ini bisa masuk ke watchlist ya. Bisa dimasukkan ke list aja dulu kalau mau invest di saham yang fundamentalnya lumayan bagus. Dan kalau lihat kondisi ekonomi global juga mulai pulih ya, untuk inflasi US juga udah mulai terkendali. Kemarin untuk data CPI-nya lebih rendah dibandingkan forecast ya kalau nggak salah. Nah itu artinya inflasi US mulai terkendali. Mudah-mudahan untuk ekonomi global mulai terkendali, inflasinya mulai turun, dan kalau inflasi turun otomatis daya beli konsumen meningkat. Dan untuk sektor-sektor seperti retail S Hardware, Unilever, kemudian Sido ya itu ya biasanya akan mulai terdongkrak ya untuk harga sahamnya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Oke, itu untuk saham S Hardware, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Dan untuk saham BRPT kemarin naik ya. Kemarin itu naik 1,9% ke level 775. Tapi ini kalau secara technical sih ya masih cenderung turun perlahan ya. Untuk secara technical resistennya di area sini 845 ya, ini resisten yang cukup kuat. Jadi kalau di harga saat ini gimana, coba kita cek untuk transaksinya. Untuk BRPT kemarin tanggal 16 ya, kemarin cuma tanggal 16. Secara keseluruhan untuk asingnya sih net buy. Asingnya net buy. Dan untuk S Hardware asingnya kemarin Jumat net sell 58M ya untuk asingnya, untuk S Hardware kemarin Jumat.
Dan untuk BRPT asingnya kemarin net buy 5M ya. Jadi untuk BRPT kemarin Jumat asingnya net buy, yang masuk itu ZP dan ZP dan AK. ZP dan siapa? ZP dan AK untuk asingnya masuk, dan yang keluar YUBK. Yang keluar YUBK juga asing, jadi untuk transaksi BRPT kemarin didominasi asing ya. Coba kita cek di tanggal 12. Dalam 1 minggu terakhir untuk BRPT diakumulasi oleh HP. Asingnya net sell cuman kalau dalam 1 minggu terakhir. Ya intinya kemungkinan sih untuk saham BRPT besok Senin masih konsolidasi di area sini ya. Kalaupun naik, ya resistennya di sini 845. Tapi menurut saya untuk besok untuk BRPT mungkin masih akan konsolidasi karena hari ini aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto kemarin masih konsolidasi di bawah kalau nggak salah ya, masih konsolidasi untuk saham Arto. Secara keseluruhan ditutup surplus tipis 0,50%, jadi untuk harganya itu masih dijaga di area sini ya. Di area 3.860 ini support terdekatnya. Perhatikan saja level ini, selama untuk saham Arto itu harganya masih dijaga di atas itu ya ada kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu di range area 3860 sampai resistennya 4.400. Coba kita cek untuk transaksinya. Untuk Arto kemarin Jumat aslinya net buy 3,5M ya. Siapa aja yang masuk? Kita cek untuk saham Arto. Kemarin Jumat tanggal 16 Desember. Untuk aslinya ya masuk KZ, ZP, BK ya. Dan yang jadi market maker utamanya CC-nya net sell, berarti untuk CC net sell 1,6M cenderung trading scalping ya, valuasinya 13,6 dan net sell 1,6M. Secara keseluruhan juga sedikit diakumulasi sih, tapi kemungkinan untuk besok menurut saya sih untuk saham Arto kemungkinan masih konsolidasi dulu ya, ya di area sini-sini aja bentuk candle kecil, kemungkinan seperti itu. Kita lihat aja besok Senin. Selanjutnya kita cek saham MTech. Dan untuk saham MTech juga masih konsolidasi di bawah ya. Ini mau mencoba breakdown cuman ditarik naik lagi. Jadi bentuk candle hijau. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi MTech kemarin Jumat aslinya net buy 49 juta aja, nggak terlalu banyak. Yang jadi market maker utamanya untuk MTech MTK ya. Dan untuk MTech kemarin tanggal 16 Desember untuk asingnya ya distribusi paling banyak CS ya. CS net sell 39,2M, RX net sell 3,8M, dan yang masuk itu ada AK, CC, ZP ya. Jadi ada beberapa broker asing yang mulai masuk sih. Kalau kita cek dari tanggal 12 untuk asingnya net, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga net buy untuk asingnya saham MTech ya, net buy 7M. Jadi mudah-mudahan sih untuk MTech harganya dijaga aja ya supaya nggak breakdown di bawah 1045. Kalau selama untuk MTech itu belum breakdown di bawah 1045, ada kemungkinan harganya akan konsolidasi dulu di range area 1045 sampai 1170 ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ngejar area 900 untuk 900-an, 910, 915. Oke, itu untuk saham MTech. Kemungkinan untuk besok gimana? Untuk besok kalau kita cek hari ini, hari Jumat kemarin, market maker utamanya CS dan CS-nya net sell 39M, jadi ada kemungkinan ya mungkin masih merah ya, kalaupun nggak turun malah paling konsolidasi dulu di bawah sini.
Ya di area sini-sini aja untuk besok Senin, kemungkinan sih seperti itu, kecuali ada yang nge-HK ya langsung di saham MTech. Oke, itu untuk saham MTech ya, jadi mending wait and see aja dulu untuk besok Senin ya, mengingat hari Jumat kemarin CS distribusi cukup banyak, 39 M, dan yang nampung sih asing, AK, ZB, KZ asing, CC-nya juga asing, jadi ya didominasi oleh asing lah, intinya seperti itu. Tapi ya tetap disclaimer ya, kalau yang mau nyicil atau mau spekulasi buy di saham MTech, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 1020 atau 1010 ya, disesuaikan aja. Kalau mau spekulasi buy trading di saham MTech. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita cek saham Sliss. Sliss udah lama kita nggak cek, harganya digoreng lagi kemarin. Cuman belum bisa breakout ya. Walaupun naik 11,7% untuk saham Sliss, belum berhasil breakout di atas resistennya. Untuk resistennya masih di sini 276. Kita lihat aja besok Senin apakah bisa breakout di atas itu atau malah koreksi turun lagi ya. Kalau berhasil breakout di atas itu ya target kenaikan selanjutnya bisa ke harga 316. Kalau kita cek untuk transaksinya Sliss, siapa yang jadi market makernya, apakah disertai dengan akumulasi untuk kemarin tanggal 16 untuk Sliss, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Nggak ada yang akumulasi sih. Ya kan, yang net buy sama net sell ini hampir sama, hampir balance, dan ya market maker utamanya trading. Untuk YP valuasinya 26M, malah net sell 1,1M ya. Jadi kalau mau masuk di saham Sliss untuk besok Senin, ya sebenarnya agak beresiko ya, walaupun ya terserah market makernya kalau mau naikin ya. Buat patokan ini aja, 278, apakah kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu. Karena untuk kemarin Jumat itu market makernya net sell malahan di saham Sliss ya. Untuk YP-nya net sell, PD-nya juga net sell, dan yang masuk paling banyak itu GR, ZP, YB. Dan yang keluar, kalau lihat yang keluar sih sebagian retail keluar ya, EP keluar, ESCC keluar, YP keluar, XL keluar, XC juga keluar ya. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan di awal market mungkin hijau ya, mungkin ya. Kita lihat aja besok, kalaupun hijau perhatikan aja level ini 276 buat teman-teman yang udah floating profit. Kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, ya amannya diamankan aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Sliss. Selanjutnya kita cek saham ISAP. ISAP kemarin naik lagi, naik 9% ya. Jadi untuk ISAP itu langsung open gap atas, turun, naik lagi. Biasanya kalau naik seperti ini nggak banyak retail masuk. Biasanya seperti itu. Coba kita cek, soalnya untuk ISAP ini saham gorengan market cap-nya nggak terlalu gede. Waduh, ini yang masuk malah retail loh, hati-hati loh. Jadi market maker utamanya kemarin tanggal 16 itu YP-nya masih net buy 1,7, AVG-nya di 77, floating profit cuma 1 poin ya. Dan selain YP, XL, XC, NI masuk ya, retail-retail masuk ternyata. Jadi untuk besok Senin ya hati-hati aja untuk saham ISAP ya. Mudah-mudahan sih di awal market masih hijau ya. Nggak menutup kemungkinan masih hijau, soalnya untuk YP masih net buy 1,7M. Market maker utamanya YP. Jadi misal besok di saham ISAP langsung naik itu yang mau diamankan ya sebelum dibanting turun. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ISAP kemungkinan di awal market sih masih bisa hijau dulu ya, mungkin ya, mudah-mudahan seperti itu.